it was wrong. Guess you got all you wanted. Kalau Anda rasa peluang itu tidak segera muncul, Anda tunggu-tunggu, jangan ditunggu terus. Tetapi Anda jemput bola. Ya, jemput bola dengan cara bergabung di asosiasi bisnis, ya, baik offline maupun online. Kemudian yang keempat adalah mulai sekarang maka apa yang Anda miliki, ya, bakat yang sudah Anda miliki, interest yang Anda miliki itu sekarang Anda terus Anda latih, ya, itu nanti akan sangat berguna, ya. Tetapi dari semua skill itu yang paling penting adalah Anda passion. To reignite our flame. How did I not see you running? How did I get left behind? How did I not see this coming? Guess all you left me wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan klik di tanda panah di pojok kanan bawah itu. Ya, di sana sudah tersedia semua link-linknya. Teman sekalian, kita seringkali mengimpikan untuk sukses, ya, sukses di bidang apa saja, ataupun khususnya sukses bisnis. Ya. Tetapi ketika sebuah peluang itu lewat di depan mata kita, seringkali kita abaikan saja, ya, kita biarkan peluang itu lewat. Nah, dalam platform ini saya ingin mengajarkan bagaimana kita menguatkan sensing kita. Nah, teman sekalian, ada 5 hal yang perlu Anda perkuat, ya, supaya nanti kalau ada peluang lewat itu Anda bisa manfaatkan. Yang pertama adalah perkuat sense of self-awareness. Apa itu? Sense of awareness adalah sebuah kecerdasan untuk memahami diri, ya, kekuatan diri sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar. Nah, ini memang perlu dilatih, ya, dibiasakan, dijadikan habit. Dengan apa yang terjadi di sekitar kita akhirnya nanti terlatih, ya. Nah, ini sebagai contoh bahwa Mark Zuckerberg, Anda tahu, ya, dia adalah founder dari Facebook, bisa menjadi termasuk anak muda terkaya di dunia karena dia memang sejak muda selalu melibatkan diri dengan masalah-masalah sosial. Ya, terlibat di organisasi, terlibat di kegiatan-kegiatan sosial, kemanusiaan dan sebagainya. Dan bahkan ini dijadikan visi beliau, ya. Jadi terlibat dalam masalah kemanusiaan, kalau sekarang tentu saja pada tingkat dunia. Jadi keterlibatan, ya, ini dengan masalah-masalah di lingkungan kita ini menyebabkan kita menjadi peka, ya, kita menjadi sensitif terhadap kejadian. Ini mematangkan, memperkuat sensing, ya, sense of awareness. Ya. Kemudian yang kedua, jadi kiat yang kedua supaya Anda bisa menangkap peluang yang lewat di depan mata, yang kedua adalah Anda cermat, ya, mulai sekarang cermat ketika ada peluang itu ditawarkan, coba dinilai apakah itu memang peluang benar, ya, atau hoax. Nah, jadi begini, jadi sekarang banyak sekali, ya, penipu-penipu kerah putih, ya, penipu-penipu intelek, ya. Ini cara membedakannya mudah sekali. Ya, contohnya misalnya dalam situasi seperti sekarang ini yang serba sulit, ya, situasi yang krisis ini, tiba-tiba ada orang menjanjikan keuntungan yang besar dalam tempo yang singkat. Nah, ini jelas hoax, ya, jelas hoax. Biasanya, ya, peluang yang benar itu biasanya orang itu
selain menawarkan, mengajak untuk bekerja sama, dia menjelaskan proposalnya, maka dia juga mengajak untuk tetap melakukan effort, ya, melakukan usaha-usaha, ya, mengajak untuk berjuang. Nah, kalau seperti itu, maka kemungkinan besar maka peluang itu atau tawaran itu nyata, ya, peluang itu bisa Anda respon. Kemudian yang ketiga, jika Anda merasa bahwa peluang itu memang tidak kunjung muncul, ya, tidak pernah ada, maka jemputlah, jemputlah peluang itu dengan cara Anda terlibat secara all out dalam berbagai kegiatan bisnis dan sosial, ya, bergabung dalam asosiasi bisnis, ya, atau grup-grup bisnis, ya, grup-grup bisnis, tapi grup bisnis yang serius, bukan grup bisnis yang isinya cuma iklan melulu gitu, ya, itu, ya. Tidak usah minder, jadi tidak usah minder. Misalnya Anda pengusaha pemula atau bahkan Anda baru mau mulai usaha, ya, baru keinginan, ya, baru pikiran. Itu Anda tidak usah minder untuk bergabung di dalam asosiasi bisnis. Ya, bergabung saja, tidak usah merasa minder. Jadi sekarang ini, apalagi sekarang ini di abad digital ini, Anda dari reseller saja sebenarnya Anda sudah masuk bisnis, ya. Udah 5 juta dari reseller, ya, itu sudah bisnis. Ya, jadi Anda bergabung saja di asosiasi bisnis, ya. Di sana juga banyak para pebisnis pemula juga banyak. Bahkan yang sebenarnya bukan pebisnis, ya, profesional juga ada. Ada juga yang mereka di sana mewakili bosnya. Jadi para owner ini dia datangnya kalau rapat-rapat penting saja mereka akan hadir. Tapi kalau pertemuan-pertemuan yang biasa mereka jarang, ya. Mereka biasanya menyuruh stafnya. Nah, ini kalau misalnya Anda punya bos seperti itu, Anda minta Anda yang mewakili beliau, ya. Nah, ini juga banyak di sana, jadi nggak usah khawatir, bergabung saja, ya. Nah, ini salah satu cara, ya, untuk menangkap peluang itu, karena di sana nanti akan banyak sekali tawaran kerjasama, ya. Ada event-event, ya, ada peluang-peluang. Kemudian yang keempat, nah, teman-teman sekalian, supaya Anda mempunyai sensing yang kuat untuk menangkap peluang, maka yang keempat adalah mulai sekarang terus Anda latih bakat dan skill Anda, ya, di bidang apa? Sebab nanti Anda masuk ke dalam bisnis itu, Anda paham betul bahwa memang bisnis itu memang bagi Anda gue banget gitu, ya, baik dari passionnya maupun Anda punya knowledge, ya, pengetahuan yang baik tentang bisnis itu, ya. Kemudian Anda juga mempunyai keahlian-keahlian dan sebagainya, itu Anda asah. Misalnya menjual, ya, menjual itu Anda harus terus latih menjual apa saja, itu Anda latih terus, ya. Tetapi dari semua itu yang paling penting adalah Anda punya passion, ya. Nah, passion ini nanti detailnya seperti apa passion itu Anda bisa buka di platform yang ini juga, ya, Mindset Entrepreneur 5. Ya, nanti Anda buka Mindset Entrepreneur 5 Amir. Ya, nanti akan Anda di sana akan saya jelaskan mengenai apa itu passion. Jadi ya dari semua hal tadi yang penting adalah passion Anda, ya. Jadi Anda sangat passion dengan bidang bisnis yang ingin Anda terjuni, ya. Kemudian yang terakhir, ya, saya sarankan supaya Anda punya kepekaan, ya, dalam menangkap peluang bisnis itu. Saya sarankan Anda untuk tidak fokus mengejar tujuan jangka pendek, ya, pengen cepat untung, cepat kaya dan cepat sukses, ya, itu tidak ada, bisnis seperti itu tidak ada. Jadi jangan berfokus seperti itu. Berpikirlah jangka panjang, ya. Kalau Anda pengen cepat sukses dan kaya, saya kasih tahu caranya, mudah. Pengen tahu, mudah caranya. Ya, kalau Anda punya tampang kayak artis gitu, ya. Nah, itu Anda melamar jadi menantunya konglomerat. Nah, pasti Anda cepat kaya, ya. Tapi saya bercanda, ya, saya bercanda. Jadi maksud saya adalah
kesuksesan itu bukan simsalabim, ya. Apalagi dalam situasi yang seperti sekarang ini, seperti krisis, ya, situasi VUCA dan sebagainya seperti ini. Bahkan seandainya peluang yang ditawarkan itu ternyata tidak membawa hasil, ya. Jadi Anda sudah ada ikutin penawaran, Anda terima, Anda respon, Anda terlibat sekarang mulai kegiatan bisnis, ya. Siang malam Anda bekerja, gitu ya. Anda meeting, ya. Tetapi ternyata hasilnya nol, ya. Nah, ini tidak perlu galau. Itu biasa. Ya, biasa itu. Ini contoh, saya sendiri pernah terlibat intens dalam kegiatan bisnis ekspor. Ya, ekspor komoditi. Yang itu melibatkan kapal besar, artinya itu volumenya cukup besar volumenya. Ke berbagai destinasi di luar negeri, ya. Tiba-tiba stop, ya, karena pandemi. Jadi sudah betul-betul, dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sekarang bos saya itu meninggal dunia, akhirnya meninggal dunia karena terkena COVID, ya. Nah, padahal waktu itu saya sudah mendapatkan jaringan, resource, ya, dari berbagai provinsi. Saya memanfaatkan jaringan saya kontak dan sebagainya, sudah hampir deal di situ, ya. Tinggal ngitung berapa profit dan cost-nya saja di situ. Tapi akhirnya gagal, ya. Tapi teman-teman sekalian, walaupun bisnis itu gagal, tetapi saya jadi dapat ilmu baru, ya, dalam bisnis, yaitu bisnis ekspor komoditi di situ. Jadi saya banyak tahu proses bongkar muat di pelabuhan, bahkan saya tahu pelabuhan mana saja di Indonesia ini yang bisa muati kapal yang motor vessel, ya. Saya tahu bagaimana proses sebuah LC dan seperti itu teman sekalian. Jadi meskipun terkadang bisnis yang kita tekuni, ya, kita coba itu ternyata tidak membawa hasil, tetap ada manfaat yang bisa kita ambil. Baik teman sekalian, saya ulangi lagi, ya. Jadi yang pertama teman sekalian, jika Anda ingin bisa menangkap peluang yang lewat di depan mata Anda, maka mulai hari ini yang pertama perkuat sense of awareness Anda, ya. Kemudian yang kedua adalah cermat. Anda sekarang cermat, membedakan peluang mana yang itu semu, ya, bahkan hoax gitu, dan peluang yang itu memang nyata. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau Anda rasa peluang itu tidak segera muncul, Anda tunggu-tunggu, jangan ditunggu terus, tetapi Anda jemput bola. Ya, jemput bola dengan cara bergabung di asosiasi bisnis, ya, baik offline maupun online. Kemudian yang keempat adalah mulai sekarang maka apa yang Anda miliki, ya, bakat yang sudah Anda miliki, interest yang Anda miliki itu sekarang terus Anda latih, ya, itu nanti akan sangat berguna, ya. Tetapi dari semua skill itu yang paling penting adalah Anda passion, ya, passion dengan bidang yang Anda terjuni itu. Dan yang terakhir, tidak ada yang rugi dari semua kegiatan Anda itu. Karena meskipun nanti bisnis Anda itu biasanya awal-awal Anda itu gagal itu tetap banyak hal yang bisa Anda pelajari. Banyak sekali pembelajaran bisnis yang bermanfaat, dan paling tidak Anda belajar pada mentor bisnis Anda secara gratis. Baik, sampai ketemu lagi pada Mindset Entrepreneur yang ke-15. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.